Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Dokter Inyong kerjasama Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Dr. Mia dan rekan saya Dr. Asri. Acara ini mengupas tuntas tentang kesehatan dan gaya hidup sehat, terutama tentang dunia kesehatan, dan juga kita akan menghadirkan pakar-pakar kesehatan yang expert di bidangnya. Beliau-beliau yang kami hadirkan merupakan dokter-dokter dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Nah, hari ini kita membahas apa ini, dokter? Kayaknya cocoknya kita akan membahas tentang penyakit jantung ya. Penyakit jantung ya. Karena ini banyak sekali ditakuti sama ini ya, sama masyarakat ya. Iya, betul. Oke, mungkin apa? Penyakit jantung koroner seperti tempatnya ya. Iya, benar, cocok banget itu. Gimana? Kita mau langsung menghadirkan pakarnya aja? Oke, kita panggilkan aja sekarang ya. Iya. Dokter Abraham Avicenna. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Silahkan. Ya, terima kasih. Dokter. Apa kabar, dokter? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini ya, dok ya. Ya. Oke. Kita malam ini kita mau membahas tentang ini, dok, penyakit jantung koroner. Sepertinya kan masyarakat banyak sekali yang belum paham dan mungkin ketakutan ya, dok ya, karena banyaknya kejadian-kejadian yang mengenai di masyarakat mengenai jantung. Gimana, dok? Ya, karena memang penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit penyebab kematian pertama sampai saat ini, masih juara 1 ya untuk penyakit yang menyebabkan kematian, disusul oleh kanker dan stroke. Nah, di mana penyakit jantung koroner ini mungkin masyarakat juga harus tahu bahwa penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang disebabkan adanya sumbatan di arteri koroner, yang disebabkan adanya plak dari aterosklerosis. Ya, dok. Mungkin untuk menambahkan dari pemirsa yang masih belum paham, arteri koroner itu sendiri apa itu, dok? Oke, arteri koroner itu arteri yang memberi makan ke otot jantung, sehingga bila ada sumbatan di arteri koroner, otomatis otot jantung itu yang bekerja 24 jam setiap hari tanpa henti ini bisa kekurangan makanan, sehingga akan menimbulkan gejala-gejala yang khas disebut namanya angina pectoris. Gitu. Nah, angina sendiri tuh apa itu, dok? Jadi angina pectoris adalah nyeri dada yang khas berasal dari adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan oksigen dari otot jantung. Jadi gampangannya adalah keluhan yang muncul akibat adanya otot jantung yang kurang makan. Jadi gejalanya adalah nyeri dada, seperti ditindih, biasanya seperti ditindih benda berat, dan mungkin beberapa pasien mengeluhkan rasanya nyesek. Kalau orang Purwokerto kadang bilangnya nyesek atau pegah gitu. Kemudian biasanya bisa menjalar ke leher sampai ke lengan kiri. Dan bila ada serangan jantung akut mendadak, itu gejalanya akan lebih berat dan biasanya disertai misalnya keringat dingin, mual, muntah, sampai mungkin sesak napas dan lain sebagainya. Mungkin yang orang awam tahu mungkin ya, dok ya, kayak masuk angin mungkin ya rasanya ya. Iya. Jadi memang kalau orang dulu itu ada istilah namanya angin duduk. Nah, itu angin duduk itu sebetulnya angina pectoris. Gitu. Kemudian yang membedakan nyeri dadanya karena memang angina sama karena yang lainnya, dok? Mungkin bisa nggak sih, dok, nyeri dada tapi ternyata apa gitu yang bisa gitu, dok? Jadi di dada manusia itu dari luar ada kulit, tulang, otot,
ya, paru-paru, selaput paru-paru, jantung sendiri, itu semua bisa menimbulkan nyeri. Ya, jadi kalau yang nyeri khas dari angina pectoris itu tadi, itu perasaannya adalah seperti tertindih atau rasa dadanya terbakar. Atau biasanya kalau orang-orang yang usia lanjut, keluhannya tidak khas, ada seperti masuk angin saja, tidak khas. Tapi gejalanya yang lain, misalkan cepat lelah, dan ini terutama yang khas adalah pengaruh dari aktivitas. Bila beraktivitas, maka nyerinya akan makin hebat. Gitu. Apabila sudah terjadi itu dok, sudah terjadi nyeri itu, sebaiknya bagaimana sih pasien ini? Ya. Langkah pertama adalah langsung hentikan aktivitas apapun, baik aktivitas musik maupun rasa kecemasan itu harus segera dikurangi, karena dengan mengurangi aktivitas maka permintaan oksigen dari otot jantung itu sendiri akan berkurang, sehingga nyeri dada dapat berkurang. Kemudian ada obat yang dinamakan golongan nitrat, yang mungkin yang di pasaran adalah isosorbidinitrat atau ISDN. Itu bila diberikan di bawah lidah akan sangat membantu untuk menghilangkan gejala angina itu segera. Itu bisa dibeli ini ya dok ya, bisa tanpa resep itu bisa. Kalau gimana dong? Pasien-pasien saya banyak yang bisa beli bebas. Oh gitu, bisa beli bebas ya dok ya? Iya. Harusnya seperti itu dok ya. Tapi berarti penting sekali sebenarnya punya itu ya dok ya, obat itu kan? Ya, terutama orang-orang yang memang sudah pernah terdiagnosa penyakit jantung koroner oleh dokter, sebaiknya di rumah harus sedia itu. Gitu. Karena kita tidak tahu kapan kambuhnya serangan gitu ya. itu akan muncul. Gitu. Nah mungkin tadi kan keluhannya banyak ya dok ya. Jadi untuk membedakannya dengan penyakit mah nih dok, biasanya orang-orang awam tuh kan seringnya keluhannya sekitar situ dok. Gimana? Ya, itu tadi pasti kalau dari jantung akan berhubungan dengan aktivitas, sedangkan mah biasanya tidak. Tidak. Yang berbedanya di situ ya dok ya. Oke, kayaknya semakin seru aja nih kita perbincangan kita malam ini. Masih banyak sekali dok yang harus mau kita tanyakan ya dok. Oke, kita akan kembali lagi. Oke, setelah yang satu ini tetap di Dokter Inyong. Kembali lagi bersama saya, Dr. Mia dan rekan saya, Dr. Asri.
Dan narasumber kita Dr. Abraham Afisna, SPJP FIH. Ya, kita mau lanjut lagi nih dok, mau ngobrolnya ya. Gini dok, mungkin orang-orang belum tahu nih penyebab dari penyakit jantung koroner itu sebenarnya apa dok? Oke, jadi penyebab penyakit jantung koroner itu tadi sudah saya sebutkan bahwa penyebabnya adalah adanya sumbatan karena aterosklerosis. Jadi aterosklerosis itu artinya ada pengerasan karena adanya tumpukan lemak di situ. Berarti karena lemak ya dok ya? Terutama itu. Jadi penyebabnya satu itu, tapi kemudian? faktor risikonya banyak. Jadi aterosklerosis itu pencetusnya ya, atau faktor risikonya itu banyak sekali. Gitu. Bedanya apa nih dok, faktor risiko sama penyebab dok? Jadi kalau penyebab mungkin gampangannya begini, penyebab itu kalau ada suatu hal A ya, pasti akan terjadi B. Tapi kalau faktor risiko ada faktor risiko A, maka akan beresiko terjadi sesuatu B. Jadi hubungannya belum pasti. Belum pasti. Bukan gitu, hubungan sebab akibat. Tapi kemungkinannya menjadi lebih besar gitu ya dok ya. betul. Nah kalau dari faktor risiko itu apa dok yang banyak itu tadi katanya? Ya, banyak ini ya. Jadi faktor risiko kalau untuk gampangnya bisa dibagi dua, yang bisa dimodifikasi atau bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Nah ini mungkin yang tidak bisa dirubah dulu, antara lain usia, ya. Jadi dengan bertambahnya usia itu faktor risiko akan meningkat. Kemudian jenis kelamin laki-laki, Lebih ke laki-laki ya dok ya? namanya? lebih ke laki-laki, dan faktor keturunan itu tidak bisa dirubah. Iya, iya. Kemudian yang faktor bisa dirubah antara lain seperti merokok itu bisa di stop. Oh iya. Kemudian kolesterol ya, tinggi kolesterol itu bisa dirubah. Kemudian hipertensi itu bisa dikontrol dengan obat-obatan. Kemudian diabetes mellitus itu bisa dikontrol dengan obat-obatan. Kemudian obesitas dan faktor psikis. Jadi jadi kepribadian tipe A kalau yang di literatur kepribadian tipe A itu akan beresiko terjadi penyakit jantung koroner ini. Gitu. Yang bagaimana itu ya? Tipe Tingkat A itu. stresnya tinggi. Karena tingkat stresnya. Iya. Kemudian ini kan usia ya dok ya, salah satunya usia. Usia berapa dok? Padahal sekarang kan sepertinya kalau yang sudah mungkin masyarakat dengar, banyak yang muda-muda juga sudah terserang, bahkan mungkin langsung meninggal gitu dok. Jadi usia ini antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Kalau untuk laki-laki usia itu di atas 45, sedangkan untuk wanita di atas 55. Laki-laki. Itu lebih Kalau beresiko. wanita usia 55. di atas 55. Tapi tidak menutup kemungkinan yang masih muda-muda 30 Bisa. itu ya dok. Sekarang karena apa ya dok? tadi satu lagi mungkin faktor risiko itu adalah pola hidup. Sekarang ada istilah adalah sedentary lifestyle. Jadi kurangnya aktivitas fisik dan makan makanan yang fast food. Nah itu sangat tinggi sekali untuk berisiko menjadi penyakit jantung koroner. Mungkin kayak orang-orang kantoran gitu ya dok ya, yang tinggal call sambil ngetik makan gitu ya dok. Ya kurang lebihnya seperti itu sekarang. Kemudian aktivitas fisiknya itu yang sebaiknya untuk menghindari aktivitas fisik yang baik itu yang bagaimana itu dok? Jadi aktivitas fisik yang baik itu yang olahraga yang aerobik. Jadi aerobik itu asupan oksigennya banyak. Jadi misalkan jogging, ya, kemudian bersepeda, kemudian senam itu aerobik. Kalau lari yang terlalu lama gitu bisa gimana? Lari kalau masih hitungannya lari maraton itu masih aerobik. Oh masih aerobik Ya. itu maksudnya ya? Kalau yang lari sprint itu sudah beda. Gitu. Terus untuk screening awalnya biasanya gimana nih dok? Kalau untuk penyakit? Ya, jadi screening awal, jadi pada orang-orang yang usia di atas 45 tahun untuk pria dan wanita di atas 55 tahun, ini sudah disarankan untuk screening awal. Jadi misalkan periksa kolesterolnya bagaimana, gulanya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana,
dan screening keluarga dekatnya, apakah dia punya keturunan serangan jantung atau penyakit jantung koroner, gitu, karena itu juga ada faktor keturunan, gitu. Kemudian untuk screening ini dok, screening ini apabila kita masih ngerasa sehat, kemudian kepengen cek, aduh jantungnya ini nggak ya, karena mungkin paranoid nih dok, takut-takutan, jadi kepengen ngecek itu bisa nggak sih dok? Bisa. Dan ini usianya masih di bawah ini dok, ya, aturan 45 untuk laki-laki dan 55 untuk perempuan. Boleh-boleh saja. Jadi itu berarti perhatian atau kesadaran tentang kesehatan tinggi ya. Bukan berarti ini jadi penakut, itu bukan. Jadi kita di Rumah Sakit Ananda juga akan memfasilitasi untuk masyarakat yang ingin check up ya, check up, misalkan nanti dilakukan pemeriksaan labora tadi, kemudian minimal elektrokardiografi. Itu jadi rekam jantung, itu bisa sangat membantu. Oke. Masih banyak nih, kayaknya banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan di sini dok. Iya, kita sambung lagi. Oke, iya. Tetap di Dokter Inyong. Masih di Dokter Inyong bersama saya Dr. Asri dan juga saya Dr. Mia. Dan narasumber kami yaitu Dr. Abraham Avicenna, SPJP FIHA dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Ya, kita lanjut lagi ya dok ya. Ini masih Tapi dulu apa? Saya menginfo dulu nih ke pemirsa. Bila pemirsa ingin berinteraksi atau bertanya seputar penyakit jantung koroner, Anda bisa menelpon di layar kaca Anda. Nah, mungkin seperti ini ya, di 0281 777 1242. Oke, sambil kita nunggu ya, sambil kita nunggu telepon masuk ya. Kita nunggu dong.
Untuk pencegahan nih dok, saya penasaran nih, untuk pencegahannya kira-kira gimana nih dok? Ya, jadi untuk pencegahan itu ada 3 ya. Jadi pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Jadi untuk pencegahan primer adalah pencegahan sebelum terjadi penyakit, sebelum terkena penyakit, itu pencegahan primer. Jadi seperti tadi misalkan screening atau check up ya, periksa laborat, kolesterol, gula, tensinya diperiksa, itu salah satu pencegahan sekunder. Nah, untuk pencegahan pencegahan primer ya. Untuk pencegahan sekunder adalah pencegahan supaya tidak terjadi komplikasi lanjut. Jadi pasien ini berarti sudah mempunyai penyakit jantung koroner. Tapi bagaimana supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut dan pasien ini bisa aktivitas sehari-harinya bisa baik. Nah, itu pencegahan sekunder. Kalau pencegahan tersier itu mencegah kecacatan. Gitu. Jadi memang pencegahan itu selalu lebih baik daripada mengobati. Iya, betul. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kecacatan nih dok, biasanya apa aja tuh dok yang terjadi ke depannya? Ya, jadi penyakit jantung koroner ini sangat banyak ya. Salah satu komplikasinya yang menakutkan adalah kematian mendadak atau sudden cardiac death, itu bisa. Kemudian bisa terjadi gangguan irama jantung bisa. Kemudian gagal jantung ya, gagal jantung juga bisa. Jadi banyak sekali komplikasi yang bisa disebabkan oleh penyakit jantung koroner itu sendiri. Nah, ini membicarakan tentang kematian mendadak ini dok. Mungkin nggak sih dok, kalau misalkan kematian mendadak itu terjadi tanpa sebelumnya didahului dengan gejala-gejala awalnya gitu, nyeri-nyeri dada, gitu tiba-tiba langsung meninggal gitu, mungkin? Bisa. Bisa ya dok, serem ya dok ya. Jadi memang kematian mendadak itu kan namanya kan serangan ya. Jadi namanya orang serangan itu pasti tidak ada gejala apa-apa sebelumnya. Gitu, ibarat orang perang itu kalau punya musuh mau ada serangan pasti kita nggak ngabari musuhnya dulu. Saya menyerang kan pasti tidak. Jadi namanya serangan tiba-tiba. Baik yang sudah pernah ada gejala dari maupun sebelumnya yang belum ada. gejala. Gitu. Kemudian untuk kita nih dok, ya untuk masyarakat mungkin kalau bertemu dengan orang yang mendadak nyeri gitu, apa yang harus dilakukan itu dok? Ya, tadi pertolongan pertama adalah mungkin ini misalkan di area yang rumah ya, di dalam rumah misalkan atau tetangga apa ya. Kita bisa segera mencarikan obat dewa tadi, isosorbit dinitrat atau ISDN. Kemudian kita langsung segera membawa ke UGD supaya bisa diberikan pertolongan lebih lanjut. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit tepatnya ya dok ya, berarti ya dok. Ya. Jadi dia yang harus ditangani di awalnya apa dulu gitu, nggak ada langsung. Di awalnya itu ya? tadi. Obat nitrat itu. Itu karena misalkan oksigen tidak ada tentu mestinya, semua rumah itu di rumah ada oksigen juga tidak tentu. Gitu. Biasanya onsetnya berapa lama ini dok, dari serangan sampai terjadi kematian yang mendadak itu berapa lama? Biasanya? Itu tiap kasus berbeda. Jadi tergantung kemampuan jantung sendiri, kemudian luasnya area yang terdampak dari sumbatan itu. Jadi misalkan kalau dari arteri koroner itu sumbatannya di pangkal, otomatis area otot jantung yang rusak ini lebih luas daripada sumbatannya di hilir. Terus saya ingin tanya nih dok, untuk tadi ya dok ya, untuk yang bisa dirubah merokok tuh dok. Nah itu gimana tuh dok? Kalau yang udah kebiasaan itu kira-kira bagaimana dok untuk menanganinya dok, supaya tidak sampai terjadi sudden death itu dok? Ya. Jadi memang rokok itu kebetulan
ini penelitian akhir saya sendiri ya, waktu ambil spesialis jantung itu memang merokok itu dengan satu batang rokok saja. Sebenarnya kita lanjutkan lagi nanti sebentar. Oh, Ada oke, ya. ada telepon masuk. iya. Ya, monggo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, dengan siapa di mana? Sepertinya ada gangguan lagi nih dok nih. Kita mungkin sambil ini ya, sambil kita lanjutkan lagi dok. Tadi yang merokok itu dok. Ya. Jadi dengan rokok itu satu batang itu ternyata dari pemeriksaan sudah menimbulkan efek akut atau efek segera dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu langsung tidak elastis. Oh, gitu ya, Dok. Satu batang itu dok. Satu batang saja. Berarti Oh, kalau gimana masih yang satu sehari satu bungkus itu gimana? Nah, jadi kalau sehari misalkan 2 bungkus, kalau sebungkus itu kira-kira 16 kali 2 kan 32. Berarti otomatis tiap jam. Kita ada telepon masuk lagi nih. Oke, kita terima dulu. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Dokter Inyong. Halo. Nah, sebenarnya udah. Ya. Sepertinya belum beruntung lagi nih penelpon kali ini. Ya, Oke. Sampai mana tadi ya kita ya? Sampai merokok yang sebulan berapa itu jadinya? Memang rokok ini di Indonesia juga merupakan negara penyuplai rokok terbesar. Ada jenis rokok yang khas dari Indonesia itu namanya rokok kretek. Ini di dunia manapun tidak ada. Cuma di Indonesia. Mungkin ada Telepon masuk Pak ya? Oh belum, ya. Nah, berarti untuk Indonesia sendiri ini sudah kira-kira peringkat keberapa nih Dok, untuk di dunia? Kok penghasil rokoknya paling besar ya? Ya. Untuk Di- jantung koronernya ya, Iya. untuk itunya. Di dunia Indonesia termasuk di secara epidemiologi di Indonesia itu penyakit jantung koroner juga merupakan penyakit pertama penyebab kematian. Berarti di dunia ya Di, Dok ya? di dunia dan di Indonesia. Indonesia khususnya sama. Sama. Gitu. Ya, ada telepon sepertinya ada nih, sudah masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oh iya, dengan Bapak siapa? Di mana Pak? Dengan Dokter Tri di Wonosobo. Bapak Tri di Wonosobo ya? Iya. Oh iya. Bagaimana Pak? Ada yang mau ditanyakan Pak? Itu mau tanya obat juga, karena kemaksaan itu loh. Ya untuk pencegahan. Iya, tadi. Untuk mengobati penyakit jantung Bapak? Juga, kan lemak darah. Triglycerid. Oh, untuk triglycerid. Obat Ya. untuk triglycerid gitu ya? Lebih berat mungkin ya. Oh ya, triglycerid ya Bapak ya. Bapak punya riwayat Iya, triglycerid tinggi? Kemarin pas tes di lab, itu 400 berapa itu? Tinggi ya. LDL-nya mungkin. Belum minum obat ya Bapak ya? Udah minum obat. Kolesterolnya berapa Bapak? Kolesterol kemarin 300 berapa? Gitu. Oh, LDL-nya? Di itu di hasil labnya LDL, HDL, LDL-nya berapa Pak? Itu kemarin untuk triglycerid itu 450-an. 450. 330-an lah. Kolesterol. Oke dok, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk normal. Iya. Diperiksa kolesterol LDL atau tidak loh Pak? Kenapa? Diperiksa kolesterol LDL atau tidak? Iya, iya. Berapa Pak LDL-nya Pak? LDL-nya, aduh,
Oh iya, oke, tidak apa-apa. Sudah. Sudah, nanti ditunggu jawabannya Pak ya. Terima kasih Bapak. Ya. Gimana ini dok? Jadi tadi ya kolesterol ya. Kolesterol yang utama untuk penyakit jantung koroner adalah LDL. Ya. LDL. Ya, itu yang pertama kali dilihat adalah LDL. Karena target terapi untuk penyakit jantung koroner adalah penurunan kadar LDL darah. Yang kedua baru kita lihat HDL. HDL ini lemak yang baik, ya, jadi yang harus tinggi di atas 40. Kalau LDL itu harus di bawah 130. Bahkan untuk pencegahan sekunder tadi ya, berarti sudah pernah ada penyakit jantung koroner, maka LDL-nya harus di bawah 100 atau bahkan di bawah 70. Nah, setelah Ya. Kayaknya ada telepon lagi nih dok. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Halo, selamat malam. Oh, ibu-ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Di mana, Bu? Ibu Panira. Bu Ponira di mana, Ibu? Iya. Di Purwokerto. Di Purwokerto saja ya. Ya, ada ya. Apa yang mau ditanyakan, Ibu? ya, Dok, ini saya mau bertanya. ya monggo. Ini di dada sebelah kiri saya, itu terasa pas hari Minggu kemarin, itu terasa sakit sengkering seperti itu. Terus larinya sampai ke tangan, Dok. Iya, sakit ya gitu rasanya di tangan itu. Nah, terus ini rasanya kayak penuh dadanya. Iya. Nah, ini saya sudah periksa, tapi obatnya saya makan seperti itu saja, Dok. Ibu usia berapa, Ibu? Kira-kira 53. 53, oke. Iya. Apa saya harus punya itu, Dok, obat yang tadi dokter ceritakan itu apa untuk pencegahan? Oh ya. Nitrat itu maksudnya ya, Dok ya, mungkin. Ini saya mohon jawabannya, Dok. Apa saya terkena jantung koroner atau bukan itu, Dok? Kira-kira tadi dari dokter obatnya apa saja, Ibu? Yang pertama itu dikasih itu kalsium. Ya. Terus ini bacakan sebentar, Dok. Ya. Apa? Silum, Dok. Ya. Iya, kalsium sama silum 5 atau berapa ini? Iya. Apalagi, Ibu? Hanya diberi itu saja, Itu Dok. aja. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut yang pertanyaan pertama dulu aja, Dok ya. Oh ya, Iya, oke. tadi. Ya. Jadi trigliserid tadi tinggi sekali ya, 450-an ya. Kolesterol totalnya 300. Jadi tetap untuk terapinya awal adalah kita lihat dulu LDL-nya. Kalau LDL-nya sudah misalkan di bawah 130, meskipun total kolesterolnya tinggi, kita lebih baik menurunkan trigliserid. Gitu. Jadi trigliserid ini obatnya beda, bukan dengan obat yang belakangnya statin itu bukan. Jadi yang biasanya belakangnya fibrat. Fibrat. Itu. Oh, iya. Itu harus itu untuk trigliserid. Trigliseridnya ya, Dok Iya. ya. Cuman itu ya harus lewat melalui dokter ya, Dok ya. Sebaiknya Bapak kalau sudah lihat begitu diperiksa lebih lanjut untuk LDL dan HDL-nya sehingga sasaran terapinya lebih baik. Gitu. Hasilnya lebih bagus ya. Ya. Oke, kita pertanyaan yang kedua berarti ya. Tadi telepon masuk lagi. Oke. Halo ya. Malam. Halo, Dok. Iya, selamat Ya, malam. Malam, Pak. Dengan siapa, Bapak? Selamat malam. Malam. Dengan Bapak siapa di mana? Mulyono dari UKT Purbalingga. Oh iya. Iya, Pak. Bagaimana? Iya. Iya. Ini mau menanyakan itu apa? Ya, yang sehubungannya dengan penyakit jantung. Saya kan tidak ada riwayat penyakit jantung. Tapi ini untuk pencegahan, kan? Untuk lebih baiknya kan pencegahan. Ya, betul. Ya.
pencegahan itu baiknya saya harus minum vitamin apa, Dok? Vitamin untuk mencegah ya, Dok. Ya. Usianya berapa, Bapak? Iya. Saya usianya 60. 60. Mm-mm. Ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih sekali, Dok. Ya, sama-sama Ya, Bapak. sama-sama. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab nanti setelah pesan-pesan dulu ya, Dok ya. 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 Tetap di Dokter Inyong. Hai pemirsa, bertemu dengan saya Ratri. Kali ini di acara Mantep People. Jadi ikuti terus ya, Mantep People hanya di Satelit TV. Masih bersama kami dan saya Dr. Mia Dan Dokter Asri. dan narasumber kita Dr. Abraham Abisena SPCP FIH. Dok, kita mau menjawab pertanyaan yang tadi ya, Dok ya. Ya. Untuk yang Bu Ponirah ya kayak tadi. Iya, Bu Ponirah yang kedua. Dada kirinya minggu kemarin terasa nyeri, Dok. Ya. Nah, itu. Sudah diberi obat, masih Ya. nyeri. Jadi benar tadi Iya. mungkin ibunya lebih baik dicoba itu obat isosorbit dinitrat ya atau ISDN. Itu bisa dicoba kalau memang dengan obat itu keluhannya berkurang. Nah, ini kemungkinan ini positif memang. Karena jantung Nyerinya koroner karena itu penyakit ya. jantung koroner. Itu. Jadi ibu mungkin bisa coba, mungkin bisa ke dokter keluarga dulu ya, entah di puskesmas atau di klinik terdekat. Ibu coba keluhan itu, coba dikasih isosorbit. Kalau memang hilang, berarti kemungkinan memang benar. Nah, ibu mungkin bisa ketemu saya di Rumah Sakit Ananda. Iya, gitu ya, Dok ya. Iya. Ditunggu gitu ya, Dok ya. Ya. Kemudian kalau ternyata bukan karena penyakit jantung koroner, Dok, tapi sudah terlanjur minum nitrat itu nggak masalah? Oh, Dok? nggak masalah. Oh, nggak masalah, Tidak Dok ya. masalah. Tidak masalah. Jadi bisa untuk mengecek, oh kalau sehat, kalau jadi lebih Keluhannya baik, hilang, kemungkinan besar itu berarti karena dari koroner. koronernya. Gitu. Iya, kemudian kita langsung pertanyaan ketiga ya. Yono dari Bukateja. Beliau tidak ada riwayat jantung, Dok. Oh, pencegahan primer tadi ya. Ya. Jadi pencegahan primer itu tadi Bapak harus screening. Jadi periksa darah, kolesterol, terus kemudian gula darah, kemudian tensinya berapa itu Bapak harus screening, dan bila ada yang tidak normal harus dikoreksi. Itu namanya pencegahan. Gitu. Berarti untuk vitamin tadi yang diminta? Tidak. Tidak ada ya, Dok ya. Tidak ada untuk vitamin jantung. Iya. Ada telepon lagi? Halo. Selamat malam. Selamat malam, Dokter Inyong. Selamat malam. Iya, Ya, selamat selamat malam. malam, Pak. Dengan Bapak siapa? Di mana, Bapak? Wilujeng di Purbalingga. Dengan Bapak? Bapak Purbalingga. Bapak Wilujan di Wilujan. ya? Ya, silakan Ya. Bapak. Kan saya sering kamu tanya ini, Ya, monggo Pak. ini kan
kan sering nyeri dada. Di kadang kanan kadang kiri. Terus kepala pusing. Itu kira-kira kenapa itu? Ya, Bapak apakah nyeri dadanya muncul kalau setelah beraktivitas? Ya itu kadang-kadang aja. Kadang-kadang, oke. Ya. Usia berapa sekarang? Berapa Bapak? Umurnya 41 masih cukup muda ya, Dok ya. Iya. Jadi kadang-kadangnya itu kadang-kadang nyeri saat beraktivitas atau kadang saat beraktivitas nyeri, kadang saat santai nyeri gitu gimana? Kadang dari kelas biasa gitu. Kadang tidak saat capek, tidak saat aktivitas nyeri juga gitu ya Pak ya? Ya, Iya. Iya. Ya, Sudah oke. cukup pertanyaannya? Ya. Oh ya. Ya, sama-sama Bapak. Langsung kita jawab ya. Mungkin Dok, langsung ya. Mm-mm. Jadi untuk nyeri dadanya ini masih sumir-sumir ya, antara iya dan tidak. Ini bisa dipastikan pertama dengan pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG ya. Ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Ananda juga ya. Nanti bisa ketemu saya. Nah, nanti kita lihat rekam jantungnya. Kalau rekam jantungnya ternyata kok normal, maka harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Namanya ada pemeriksaan treadmill test. Nah, ini mungkin nanti terpaksa kita rujuk karena kita masih usaha nih untuk pengadaan. Ya. Gitu. Semoga segera. Semoga Iya. segera. Itu untuk yang lari sambil Ya, dipasang itu jadi ya Dok. treadmill itu jantung dipacu dengan cara jalan cepat, ya ada stage-nya, sembari direkam jantungnya di EKG. Nah, nanti bila pada titik tertentu jantung itu butuh oksigen lebih banyak, ternyata suplainya tidak bagus, maka akan terlihat perubahan di gelombang EKG-nya. Seperti itu. Prinsipnya simpel. Berarti kalau kayak gitu positif tidak ya? Kalau ada perubahannya gitu positif? Ya, kalau dari treadmill memang ada perubahan yang positif, yang memenuhi kriteria untuk hasil positif, berarti memang positif 90% ada sumbatan. Gitu. Saya kembali lagi ke nyeri dada nih Dok. Kalau untuk penyakit jantung koroner pasti nyeri dada atau enggak tuh Dok? Pasti. Tidak mesti. Nggak mesti. Jadi Ya, bisa. tadi ada yang dikeluhkan misalkan angin duduk ya. Jadi cuma rasanya badannya tidak enak, tapi keluar keringat dingin banyak, ya badannya lemes. Nah, itu namanya angina ekuivalen. Itu biasanya pada wanita tua dan menderita kencing manis atau diabetes. Gitu. Oh ya, ada telepon lagi. Oke. Selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Malam Bapak, ya. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dari Anton di Purwokerto. Anton di Oh, Purwokerto. ya. Ya, pertanyaannya? Mau tanya dokter, Ya, monggo Pak. istri saya kan mengalami ini bradikardi, jadi detaknya itu di bawah normal Ya. dan tidak beraturan. Nah, pernah setahun yang lalu itu dirujuk ke rumah sakit di Semarang. Ya. Itu untuk pemasangan pacemaker, alat pacu Oke, jantung. ya. Tapi di sana setelah dicek, kata dokternya nggak perlu dipasang untuk alat pacu jantung. Karena usianya kan masih muda juga, masih 26 tahun. Oke, ya. Nah, memang sejauh ini, sekarang ini jarang kontrol lagi. Umumnya udah ada setahun nggak kontrol. Dan ketika saya cek, biasanya kan kadang normal, kadang nggak. Nah, baiknya kedepannya gimana dok? Apakah bradikardi itu bisa sembuh tanpa pemasangan pacemaker atau harus dipasang alat pacu jantung itu dok? Oke. Ya. Ya. Pertanyaannya itu saja. Soalnya Oke. maaf dokter menambahkan, Ya. kadang kan normal,
akhir-akhir ini seringnya normal. Ya. Normal. Maksudnya bradikardinya itu di bawah normal, di bawah 6, kan kalau dewasa itu 60 sampai 100 ya, Dok. Ya. Itu kan di bawah normal, di bawah 60 juga tidak beraturan. Nah, begitu sekarang akhir-akhir ini kadang kayak orang normal. Kemarin saya cek terakhir itu 66 per menit. Pertanyaan saya itu tadi, Dok, apakah harus tetap operasi untuk pemasangan pacemaker atau ada solusi lain kalau misalkan tidak dengan jalan operasi? Terima kasih, Dokter Abraham. Ya, itu terima kasih, Pak. Oke, langsung ini jawab ya. agak di luar sedikit tapi nggak apa-apa ya. Jadi pacemaker itu alat pacu jantung ya. Dia melakukan impuls listrik untuk memberikan. Oh gitu, oke ya. Kita lanjut lagi nanti Ya. setelah pesan-pesan. Oke. Tetap di Dokter Inyong. Hai pemirsa, bertemu dengan saya Ratri. Kali ini di acara Mantep People. Jadi ikuti terus ya, Mantep People hanya di Satelit TV. Ya, masih di Dokter Inyong bersama saya Dokter Asri dan juga Saya Dokter Mia. ya, dan narasumber kita tentunya Dokter Abraham Avicenna, SPJP FIHA. Oke Dok, kita lanjut lagi jawab yang tadi. Yang terakhir ya, Pak Anton ya. Jadi kalau bradikardi itu di bawah 60 pada orang dewasa. Nah, ini tergantung bradikardinya ini menimbulkan gejala atau tidak. Nah, maksudnya menimbulkan gejala ini misalkan sering pingsan. Ya, sedikit-sedikit misalkan aktivitas pingsan. Atau paling tidak badannya lemes sekali. Nah, itu salah satu gejala juga. Nah, kalau memang bradikardinya ini menimbulkan gejala, ini harus dilihat dari rekam jantung, elektrokardiografi. Ini ada bradikardinya ini ada gangguan irama apa sebetulnya. Nah, itu nanti untuk indikasi pemasangan alat pacu jantung itu tergantung dari rekaman jantung Hasilnya itu. Kalau memang ada kerusakan, misalkan kerusakan di listrik jantung yang sebagai pacemaker ya kita pasang. Tapi sekarang katanya lebih sering sudah normal, Sudah normal. 66 kali per menit. Saya itu. juga tidak tahu Nggak kan tahu ini. rekaman jantungnya apa sebetulnya yang Jadi terjadi. tetap harus kalau bisa kontrol Bisa lagi kontrol, untuk ya. di rekam jantung lagi gitu ya Dok ya. dipastikan lah. Ya, ada telepon masuk Dokter Mia. Halo, selamat malam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dari Peponira. Bu Ponira. Ya, itu tadi saya kurang jelas masalah nama obatnya, Dok. Oh, ini yang tadi ya Bu ya. Jangan. Iya. Terus ini, Dok, Yang tadi sering. anu dada saya terasa
kayak gitu loh dok, rasanya kayak gitu dok. Penuh ya Bu ya? Terus waktu malam kalau tidur itu kadang-kadang sering deg-degan kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nih Ibu yang tadi ya, yang tadi nyeri dada, sengkering-sengkering sudah meras dadanya rasa sampai penuh. Itu bisa juga dari koroner. Obatnya Bu, mungkin kalau Ibu ke dokter atau ke apotek bilang saja ISDN. Nah, mungkin mudah ISDN gitu. Itu singkatannya Ibu. Singkatannya gampang ISDN gitu. Jadi lebih mudah nanti kalau. Ini tanpa resep ada yang bisa ya dok ya? Tanpa resep. Boleh dicoba tanpa resep. Dan iya. Ibu boleh coba minum sehari 2 kali. Di bawah lidah ini ya dok bawah ya? Lidah. Ya, di bawah lidah. Ya. Ada telepon lagi? Ya? Oke. Mungkin tadi saya agak itu ya dok ya. Dari pemeriksaan EKG yang tadi yang Bradycardi nih dok, berarti dari situ bisa kelihatan ya dok kelainan-kelainannya ya dok? Bisa. Jadi EKG adalah rekaman listrik jantung, jadi kelihatan. Gitu. Oke, ada penelpon lagi? Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Dan Bapak Iya. siapa Pak? Dengan Bapak siapa di mana? Di Cilacap. Di Cilacap, Pak Budi. Ya, silakan Bapak. Iya, mau tanya ini dok. Iya, monggo Pak. Kalau misalnya ini kan terjadi penyempitan, tapi terus kita mencoba untuk diet ketat, sehingga kolesterolnya rendah gitu, bisa nggak penyempitan ini disembuhkan? Kemudian kedua, saya sering dapat WA gambar dari teman-teman kalau proses penyempitan bisa diambil dengan cara penyedotan, tidak dengan dipakai ring ataupun di balon. Ya. Itu, terima kasih dok. Ya, oke. Ya, terima kasih Bapak. Langsung saja mungkin ya. Oke. Jadi kita sering dengar nih dok tentang ini. ya. Jadi yang pertama tadi, kalau memang dari rekaman jantung terlihat ada kelainan, ya, ada indikasi ada penyempitan, maka obat-obatan ini harus. Jika tidak bisa ditolong dengan obat-obatan, ya, misalkan keluhannya tetap muncul terus, maka biasanya kita sarankan untuk kateterisasi jantung. Itu dilihat sumbatannya seberapa berat, ada berapa biji sumbatannya. Itu nanti perlu atau tidak dipasang ring dari situ. Gantung dari hasil kateterisasinya. Jadi rekam jantung itu sangat penting. Tuh, kemudian yang kedua tadi apa ya? Ada dari WA, ada penyedotan informasi, ada penyedotan. Kemarin saya juga sempat dapat. Itu sebetulnya prinsipnya itu prinsip kuno, ya. Jadi cuma sekarang perkembangan alat saja, gitu. Jadi memang kalau penyedotan gumpalan darah, ya, bukan penyempitannya yang diambil, tapi gumpalan darah yang menyumbat itu terjadi pada serangan jantung koroner akut. Ya, jadi tiba-tiba serangan jantung, keringat dingin. Nah, itu yang dilakukan seperti itu biasanya. Gumpalan darah disedot, setelah itu tetap dipasang ring. Kalau di video itu memang tidak ada proses pemasangan ring. Tapi sebetulnya setelah gumpalan darah itu disedot, kita ambil, ringnya tetap dipasang. Oh, gitu ya dok ya. Gitu. Jadi tetap ya, untuk pasang ring tetap, tidak hanya untuk penyedotan itu ya dok. Iya. Kemudian tadi ada pertanyaannya juga untuk dengan penyempitan itu apabila kolesterolnya sudah diturunkan apa bisa penyempitannya menghilang gitu? Ada beberapa penelitian memang bisa terjadi regresi atau pengurangan dari aterosklerosis itu. Tapi ini penelitiannya jangka panjang sampai 5 tahun dan menggunakan obat intensif. Itu golongan statin, gitu. Ada obat golongan statin tertentu dan itu obat statin yang kuat. Itu secara rutin 5 tahun diminum. Ternyata setelah dilihat lagi ini ada aterosklerosisnya berkurang. Jadi bisa sebenarnya dok ya, cuman dalam waktu jangka yang panjang, gitu. Asalkan gejala bisa dikontrol ya dengan obat-obatan. Mungkin
dari pembicaraan kita nih banyak nih yang kita simpulkan ya. Jadi kita harus tahu dulu nih berapa penting sih penyakit jantung koroner itu dan apa sih sebenarnya penyakit jantung koroner. Nah, itu karena sumbatan itu tadi ya, Dok ya. Bisa dari kolesterol, gula ya, yang darah itu tinggi. darah tinggi ya, Dok ya, kemudian keturunan ya. Dan itu faktor risikonya bisa dari usia, kemudian kebiasaan merokok ya, dan lain-lain ya, itu banyak sekali. Nah, itu untuk pencegahannya ada 3 tadi ya, Dok ya. Ada primer, sekunder, dan tersier. Salah satunya dengan aerobik ya, Dok, tadi ya kalau nggak salah ya. Itu untuk primernya ya. Oke. Kemudian kalau untuk penanganannya mungkin tadi yang seperti Bu Ponirah tanyakan ya, itu dengan ISDN. ISDN cukup dengan penanganan awal itu ya. Iya, ISDN. ISDN. Nah, itu obat dewa ya, Dok ya, bagi penderita penyakit jantung koroner ya. Iya, kemudian selain itu juga kita harus diet ya, Dok ya. Diet menjaga pola makan ya, Dok ya. Mungkin juga untuk lebih awal screeningnya kita harus rutin mengecek kolesterol, gula, faktor risiko tadi ya, Dok ya. Dan juga EKG. Nah, itu EKG tadi, elektrokardiografi. Betul. Nah, yang mungkin tadi belum dibahas apa ya dari komplikasinya ya, Dok ya. Komplikasinya tadi yang sebenarnya sudah disebutkan tadi, yaitu bisa menyebabkan dari sumbatan itu, kemudian kita bisa menyebabkan ke otak. Dari ringan sampai berat seperti itu. Oke, sebenarnya kita seru sekali perbincangan malam hari ini gitu ya, Dok ya. Nggak bikin habisnya, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Iya, oke pemirsa, sayang sekali waktu kita sudah habis. Minggu depan kita masih bisa bertemu lagi dengan tema yang tentunya lebih menarik ya, Dok Nia. Tetap di jam yang sama dan di Satelit TV. Ya, terima kasih dokter telah meluangkan waktunya sekali lagi. Iya, dan akhirnya saya Dr. Asri dan juga saya Dr. Mia pamit undur diri. Selamat malam, sehat selalu. Sehat selalu.